Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan ya semangat selawat dulu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa mauladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ingetin teman kamu yang ada di kanan kiri yang lagi ngobrol, suruh berhenti dulu ngobrolnya. Ya, jangan sampai aneh. Kalau bapak sampingan duduk sama Pak Ade ngobrol wajar, karena dari kemarin udah ketemu, semalam udah ketemu, tadi pagi udah ketemu, baru ketemu ditanya gimana kabar, dari sana jam berapa, gimana itu wajar. Kamu datang udah di kelas ngobrol lama, sebelum sholat udah ngobrol lagi sholat aja sebelumnya diri nah duduk selesai ngobrol lagi tuh sebentar jangan ngobrol. Jadi ini kalau ada teman yang berbeda ingat supaya apa yang kita cari, apa yang kita inginkan kita dapatkan. Yang tentunya adalah kalau ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kalian sekarang itu sudah mengikuti kegiatan apa? Pesantren Ramadan. Biasa disebut dengan pesantren. Ya. Apa itu pesantren? Dua kata. Ada pesan dan tren. Pesan itu adalah sesuatu yang tersampaikan dari orang lain untuk kita atau sebaliknya. Dan tentunya pesan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tren itu adalah up to date, yang paling tren sekarang ini. Ingat Al-Quran, hadis, sholat, puasa, zakat, haji, semua pembahasan dalam agama ini ternyata semuanya up to date. Al-Quran yang 30 juz, 6.236 ayat, 114 ayat, semuanya itu sekarang kita baca berlaku untuk sekarang, masa lalu dan yang akan datang. Yang masa lalu apa artinya? Al-Quran itu mencakup mengenai tentang kisah-kisah para nabi. Masa yang akan datang, apa yang kita harapkan sekarang ini, dan masa yang akan datang, baca Al-Quran. Al-Quran itu bisa dijadikan sebuah panduan. Misalkan nih perempuan-perempuan nih, misalkan nih perempuan. Jadi wanita-wanita ini yang salihah-salihah ini kan belum nikah. Panduannya ada dalam Al-Quran. Bagaimana ketika ingin menikah, mencari calon pasangan yang harus seperti apa? Apakah cari pasangan hanya ketemu di Facebook langsung jadian, langsung nikah? Dan laki-laki juga sama. Ada dalam Al-Quran. Ya, maka pesantren itu kalian di sini diberikan pesan-pesan yang terupdate, yaitu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang disebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mengikuti kegiatan pesantren
dan dia meninggalkan keluarganya disebut dengan santri. Apa itu santri? Dua kata. San itu artinya matahari, tri tiga. Seorang santri harus memiliki 3 matahari, cahaya matahari. Maka Nabi menyatakan apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa kulli nur. Nabi itu diumpamakan seperti matahari, Nabi diumpamakan seperti bulan purnama, dan Nabi di atas cahaya segala-galanya. Ingat, sampai sekarang energi yang paling terkuat itu yang tidak terkalahkan dan sampai kiamat tidak akan pernah terkalahkan hanyalah matahari. Awas, ya. Maka kita semuanya harapannya supaya bisa menjadi matahari, bisa menerangi, ya, memberikan manfaat, ya. Jadi seorang santri itu harus benar-benar dia belajar agama bukan hanya sekedar untuk disampaikan ke orang lain, akan tetapi belajar agama itu tujuan utamanya adalah untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kalian kan sering meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa kalian. Kira-kira dalam doa kalian selalu mintanya apa? Rezeki. Pasti rezeki itu sudah sebutin. Ya, minta rezeki. Rezeki yang kalian maksud apa? Kesehatan, uang, kerjaan. Padahal kalau kalian tahu bahwa kalian bisa duduk di sini aja itu rezeki. Mata bisa melihat juga rezeki, tangan bisa menggenggam juga rezeki, kaki bisa melangkah juga rezeki. Rezeki itu maknanya jangan dipersempit. Ya, semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk rezeki. Makanya awas kalau misalkan ada teman kamu habis nyuri terus traktir kamu, nanti malam saya dapat orderan nih, orderan apa? Ya saya mau HP lah, nemu di mana? Di kelas. Nemu itu mau ambil. Yaudah, pokoknya aku punya duit nih. Ya, saya punya rezeki nih. Temennya bilang lagi, yang satu udah jelas salah, ngomongin kalimatnya, temennya ngomong lagi, gak boleh bawa rezeki yang haram ke sini. Tadi temennya yang bilang saya dapat rezeki nih, walaupun hasilnya loh, itu udah salah. Yang kedua, kalimat yang kedua, kalau ke sini jangan bawa rezeki yang haram, itu juga salah. Karena rezeki itu semuanya halal. Rezeki itu adalah salah satu nama-nama Allah dari yang 99. Gak boleh kita bawa dengan kata dan kalimat itu. Ingat, yang kita bawa sesuatu yang haram itu bukan rezeki. Bukan rezeki. Ya, rezeki itu yang baik-baik, semua yang baik. Gitu. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada seorang tua nanti nih pas pulang kampung, anaknya udah kerja nih di Jakarta, pulang ke kampung, kalimat orang tuanya itu kalimat yang sering berkata begini, nah, kamu nanti kalau di kota, ibu nasihatin ya, jangan mencari rezeki yang haram. Itu aja udah salah. Belak-belakan aja umum, karena rezekinya masih untuk umum, tidak ada yang haram rezeki. Langsung sampaikan, nah, nanti kamu kalau di Jakarta, kalau di kota, jangan cari uang yang haram ya. Tuh, langsung aja. Ya, jangan menggunakan kata rezeki. Itu sudah sama dengan menghina Allah. Contoh, ini Al-Quran. Kalian bilang, bro, ambil Quran. Mau Quran aja udah menghina. Karena menyamakan Al-Quran dengan Quran. Maka kalau memerintahkan teman kita meminta tolong, pakai alif lam. Bro, ambilin Al-Quran dong. Al-Quran, bukan Quran. Kalau Quran itu artinya apa? Bacaan yang boleh kita injek, yang boleh kita buang, yang boleh kita bakar, kapan saja. Tapi kalau Al-Quran itu khusus kalau Allah. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya gampang banget, surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitab. Bisa aja Allah katakan dzalika kitabun la raiba fihi, bisa. Tapi Allah memberikan isyarat. Kalau mau menyebutkan Al-Quran, gunakan alif lam. Al-Quran. Ya, mulai sekarang kalau manggil temannya, kita tolong temannya, bilang tolong ambilin Al-Quran. Belum juga kamu baca, baru bilang Al-Quran, itu sudah jadi pahala buat kamu. Sama seperti ada orang mati, kita bilang apa? Almarhum.
Belum kita doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu. Baru ucapin almarhum aja itu udah doa. Mudah-mudahan Allah rahmati. Kalau laki-laki, kalau perempuan almarhumah, kalau bencong aluminium. Ya, jadi sebutan-sebutan nama itu bagian dari ikhtiar kita supaya mengandung doa. Sama nih, kalian nih, namanya dikasih nama yang bagus-bagus itu sama orang tua itu doa. Jangan dipleset-plesetin, namanya Abdul Rahman, dipanggilnya Bagol, nggak boleh. Ya, panggil yang bagus. Mentang-mentang kurus, dipanggilnya cengkring. Mentang-mentang hitam, dipanggilnya black. Ya, panggil yang bagus-bagus. Dan jangan juga fitnah. Udah jelas dipanggilnya ganteng, jangan fitnah. Panggil Salih, panggil Salihah, panggil Neng, Asep, Ujang, nah itu mbak panggilan saya. Dok, ya, Mas, boleh. Selama orang tua ridho yang memberikan nama kepada kita dengan panggilan kasih sayang itu silakan. Ingat, tidak boleh kita memanggil dengan panggilan yang buruk atau yang tidak disukai. Wala tanabasu bil alqab. Paham ya? Jadi satu, ya, dengan kalian catat nih bahwa pesantren itu ada dua kata, pesan dan tren. Pesan itu tersampaikan dalam ilmu kita atau sebaliknya. Tren itu up to date. Ya, ingat pelajaran Al-Quran, pelajaran hadis, pelajaran agama secara umum itu tidak akan pernah habis. Ya, selalu up to date. Jadi kalau misalkan pelajaran agama itu hanya cerita-cerita saja, nggak ada praktiknya, pelajaran agama itu hanya dongeng-dongeng saja, nggak ada praktiknya, cuma beragama begitu. Ya, agama itu adalah menuntun. Begitu caranya. Kalau kamu sholat begitu, kalau puasa begitu caranya, kalau menikah begitu caranya, kalau kamu bekerja begitu caranya, nanti kalau seorang perempuan melahirkan begitu caranya. Seperti itu ada dalam semua dalam Al-Quran. Matahari berputar, Allah menciptakan 7 hari, itu ada dalam Al-Quran. Semua ada. Bahkan sampai angkasa pun dalam Al-Quran diceritakan. Hebat, update. Ya, jadi tidak akan pernah ketinggalan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Ya, oke. Pertama adalah pesantren, yang kedua adalah pesantren dan santri. Yang keduanya adalah mengenai tentang pemberian makna. Awas, hati-hati ya. Ketika kita menyampaikan mengenai tentang Al-Quran itu, ya harus hati-hati dengan penyebutan itu. Dan supaya kita tidak menjadi sia-sia apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan ibadah kita baik yang fardhu atau yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua yang saya cintai, kalau kita tahu bahwa Ramadan ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita bermuhasabah, introspeksi dari dua titik, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka ini rahasia ya, kita aja ya. Kalau kalian pengen sukses tadi ya, jadi pengen sukses dunia saja, sekolah SD 6 tahun, hitung 6 tahun, SMP 3 tahun, berapa? SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun, berapa? S2 2 tahun, berapa tahun? Ambil S1 saja lah. S1 berapa tahun berarti? Oke. Begitu lamanya kita ingin mendapatkan kesuksesan di dunia, tapi urusan akhirat yang melekat kepada dunia, cukup 1 bulan Ramadan saja Allah tarbiyah. Kalau kita bisa mengambil intisari dari Ramadan, pasti sukses. Kalian nggak perlu ya dengan kalimat ketika Lebaran itu datang Idul Fitri. Apa kalimatnya? Hah? Ketika Idul Fitri di spanduk-spandukmu, nanti di sini juga ada nih. Apa kalimatnya? Minal aidin wal aidin. Aidin itu artinya kembali. Faizin itu fawzan azimah,
yang mengenai imannya di waktu Ramadan cuma sehari doang hancur di tanggal 1-nya Idul Fitri itu. Makanya disebutnya lebaran. Orang hajatan disebutnya karyaan, karya itu riak, tapi itu riak. Pengen dipuji, ya, nggak mampu, dia, itu karyaan apa disebutnya? Ada syukuran atau tasyakur, ya, disebutnya karyaan. Ya, jadi sekali lagi bahwa ketika kita tahu ternyata tarbiyah yang Allah berikan di dalam Ramadan ini, yuk sekarang kita update supaya apa yang kalian inginkan kesuksesan dunia dan akhirat kita belajar dari Ramadan bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang harus kita dapatkan tarbiyah dari Ramadan adalah disiplin waktu. Tulis, disiplin waktu. Belajar kalian mau sampai tingkat profesor pun kalau nggak mau disiplin waktu itu sia-sia. Al-Quran, hadis, agama, sholat, puasa itu mengajarkan tentang disiplin waktu. Inna sholat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman kitaban mawquta, yaitu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sholat zuhur nggak boleh diulas. Disiplin waktu. Yo, Ramadan mengajarkan kita disiplin waktu. Biasakan bangun sebelum subuh. Ya, biasakan bangun sebelum subuh. Waktunya subuh, waktunya zuhur. Ada 2 orang, satu tidur, 2 tidur. Dua-duanya tidur nih pagi. Yang satu dihitung maksiat, yang satu dikasih pahala. Enggak sama. Sama-sama tidur tapi mendapatkan keutamaannya beda. Yang pertama, kenapa dihitung maksiat? Dia tidur di pagi hari sampai waktu zuhur. Karena kewajibannya dia kerja di tempat kerja, dia mendapatkan gaji tapi tidak datang itu maksiat. Maksiat itu dosa itu. Yang kedua, dia tidur mendapatkan pahala karena dia biasanya jam 10 itu suka ngintip. Hari itu nggak ngintip gara-gara tidur, maka tidurnya menjadi pahala. Nggak bisa kita meninjau hukum dari satu sisi. Sekarang disodorkan, itu apa hukumnya? Nggak bisa. Pisau, apa hukumnya? Kalau dikasih ke ibu-ibu, wajib, karena kau di dapur. Tapi kalau pisau dikasih ke orang, haram. Benar? Berarti hukumnya itu bukan ke pisaunya, tapi ke perilakunya. Perilakunya apa? Peruntukannya untuk apa? Sama seperti handphone. Handphone ini bisa halal dan bisa haram. Ya, yang pertama apa tadi? Disiplin waktu. Perempuan, catat di belakang. Ya, tadi penerangan tentang disiplin waktu barusan sebelum subuh udah bangun. Kalau subuh, yang sekolah setelah itu berangkat, yang kerja setelah itu, ya. Kalau yang tukang intip lebih baik tidur, yang tukang maksiat lebih baik tidur. Maka itulah tidurnya termasuk tidur ibadah. Datang waktu zuhur dia sholat zuhur, datang waktu asar dia sholat asar, datang waktu maghrib dia maghrib, datang waktu isya dia isya. Waktunya tidur istirahat tidur. Jangan nongkrong. Sesekali silaturahmi mungkin teman-temannya, atau mungkin rondang lah malam Ahad atau malam Sabtu misalkan, atau karena ada penting kayak bukber dan lain-lain. Tapi jangan setiap malam. Jaga kesehatan baik-baik. Yang menjaga kita tuh bukan siapa-siapa, kita sendiri. Nah, jaga kesehatan baik-baik. Waktunya istirahat, waktunya makan. Ya, teratur, disiplin waktu. Ya, orang-orang yang rajin beribadah itu dia punya disiplin waktu. Jam-jam itu sudah diatur. Yang kedua boleh berakhlakul karimah.
Dari mana kamu tahu coba? Kenapa puasa bisa mengajarkan kita berakhlakul karimah gimana? Nyaris di bulan puasa ini jarang kita temukan orang ada mulut. Benar nggak? Bro, jangan gitu. Nanti ya, saudara kita lanjutin suami. Lagi berakhir suami sama istri. Kata suaminya, mah jangan ngomong dulu. Bapak mau selawan nanti saudara baru berlawan. Puasa ternyata bisa menjaga kita dari akhlak-akhlak yang madmumah, yang jelek. Yang tadinya suka ngomongin kasar, bahasa binatang sering keluar pas Ramadan, berhenti. Nah, yang suka ngomongin orang, berhenti. Yang suka berantem di kelas, adu mulut terus, berhenti. Nggak tahu juga berhentinya karena Ramadan atau karena lemes, saya nggak tahu lah. Yang jelas dia berhenti lah, ya walaupun sementara waktu. Nah, tapi di situ menunjukkan bahwa akhlakul karimah ditunjukkan walaupun kita nggak sadar kita sedang belajar akhlakul karimah lewat bulan suci Ramadan. Buat perempuan yang tidak berpuasa, nggak bebas di jalanan dia makan es krim atau makan makanan yang lain, itu belajar akhlakul karimah. Nggak sengaja dia belajar itu dari Ramadan, belajar akhlak itu. Gurunya Ramadan dia. Ya, gurunya Ramadan. Maka berakhlakul karimah itu kita bisa belajar dari Ramadan. Ternyata oh iya, ada orang yang berpuasa menghormati puasa, orang yang puasa juga yang menghormati orang yang tidak berpuasa, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Terus hebatnya lagi berakhlakul karimah yang lebih jauh lagi bisa saling berbagi di bulan suci Ramadan. Kalian coba udah coba terus udah pada tahu. Kalian buka puasa sembarang masjid aja kalian datang mampir. Dikasih kalian minum. Betul? Minimalnya dikasih kalian yang wajib-wajib. Kalau yang sunnah nggak ada. Apa itu yang sunnah? Yang sunnah itu kurma. Yang wajibnya gorengan sama bawang. Ada tuh musim musola gampang itu dicarinya. Tapi di luar Ramadan belum tentu. Di kamar-kamar kita baru datang dari Ramadan masih pak terus ini minumnya. Masya Allah. Coba puasa ini setahun ya. Mau setahun mau? Benar. Allah maunya jangan semuanya. Ya, orang di rumahnya juga nyium kabar. Oh, masih lama. Apalagi nih yang udah beli baju baru, udah digantung ini lihat lagi. Kapan dipakai baju ini? Ya, jadi berakhlakul karimah ternyata bisa kita ambil dari pelajaran bulan suci Ramadan, di mana kita di siang hari berpuasa, di malam hari kita tiap Ramadan. Lalu dalam bulan suci Ramadan ini ditutup di akhirnya itu dengan ibadah sosial yang bernama zakatul fitri atau zakat fitrah. Ya, mudah-mudahan kita benar-benar termasuk manusia-manusia yang fitrah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi yang ketiga, yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Kita kan sering doa ya, pengen ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat bukan begini. Ini pegang mic, Ustaz pegang mic, lalu menyampaikan kepada bermanfaat. Belum. Itu mah yang nomor sekian manfaatnya. Yang nomor satu itu yang namanya manfaat. Saya tahu sholat itu wajib, saya sholat itu manfaat. Saya tahu Ramadan itu wajib, hukum puasanya saya puasa, itu namanya manfaat. Manfaat itu sesuatu yang kita cari dan kita pun bisa merasakan kemanfaatannya. Tahu ya? Jadi bukan kepala selamat, bukan, itu manfaat, tapi nomor sekian bukan nomor satu. Dia nomor satunya yaitu melakukan apa yang telah kita tahu. Ada 4 bagi orang ini. Catat ya, manusia itu bagi 4. Yang pertama, catat ya, manusia itu bagi 4. Yang pertama, orang yang tahu dan sadar bahwa dia tahu. Yang pertama, orang yang tahu dan sadar bahwa dia tahu. Yang kedua, orang yang tahu tapi kayak nggak tahu. Maksudnya kalimat yang pertama begini, orang yang tahu
tahu dan sadar bahwa dia tahu sholat itu wajib, dia sholat. Nah, ini pertama. Yang kedua, orang yang tahu tapi kayak nggak tahu sholat itu wajib, tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi nggak puasa nggak sholat. Nah ini orang yang tahu tapi kelakuannya kayak nggak tahu. Yang ketiga, orang yang nggak tahu tapi sok tahu. Yang ketiga, orang yang nggak tahu tapi sok tahu. Yang keempat, orang yang nggak tahu dan sadar bahwa dia nggak tahu tapi ingin mencari tahu. Pesannya, hindari sahabat dua yang tadi itu. Apa itu? Yang pertama, tahu tapi kelakuannya kayak nggak tahu. Yang kedua, nggak tahu tapi so tahu. Tinggalin. Itu tipu orang munafik. Akan menghancurkan kalian sendiri. Ya, hindari. Ya, tahu tapi kayak nggak tahu kelakuannya. Udah jelas puasa Ramadan itu wajib, tapi dia nggak puasa. Udah jelas berbakti kepada orang tua itu wajib, dia nggak berbakti. Sayang sama adik itu wajib, dia nggak sayang sama adiknya. Dia nggak mau menghormat sama kakaknya. Dia nggak mau sayang, nggak mau membantu tetangganya, nggak mau saling sapa dengan tetangganya. Itu jelas-jelas wajib, tapi dia sudah tahu tapi tidak melakukannya. Ya, makanya ayo kita sama-sama ya di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan andaikan pun Ramadan tahun ini mungkin tidak perlu meningkatkan kualitas kita ibadah di bulan suci Ramadan ini, harapannya ya paling tidak ada hikmah yang bisa kita ambil sehingga di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Shafar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban masuk Ramadan, insyaallah kita bisa terus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paham ya? Nah, setelah itu sekarang kembali seperti biasa, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Sekarang diputar pertanyaan. Saya belum menyampaikan pertanyaan dulu, saya akan menjawab. Siapa yang menantang pertanyaan ini? Gampang-gampang. Yang seputar tadi enggak? Tuh, sebelah sini belum ada, sebelah sini. Nah, perempuan? Nggak ada, sudah. Berarti saya lempar langsung pertanyaan saja. Ya, saya langsung dua sebentar. Ya, apa makna atau arti dari pesantren dan santri? Tuh. Saya tuh paling sebel kalau ada kayak gini. Kalau masuk semua saya, ya bro. Maaf ya. Ini mana nih? Ya. Ya, gimana dulu? Kamu siapa dari mana? Nama saya Rini Ramadan dari 11.3. Saya ingin jawab. Pengertian dari santri adalah kalau sang adalah matahari, kalau dia adalah tiga. Tiganya kata-kata itu iman, Islam, sama Ada yang menarik atau tidak usah dikata-kataan? Nah, tutup dulu bukunya. Nah, taruh sini bukunya. Nah, iya. Tadi yang ditanya apa? Santri. Apa itu santri? Sana adalah matahari, kalau dia tiga. Tri tiga. Kata siapa gua? Emang tri mah tiga. Iya. Jadi tiga matahari. Iya. Matahari itu apa sih gunanya? Gunanya matahari itu buat apa? Buat menerangi bumi. Matahari energi bukan? Energi. Dibutuhkan sama manusia? Dibutuhkan. Apakah manusia saja membutuhkan matahari? Enggak. Siapa yang butuh? Semua makhluk hidup. Semua makhluk. Tepuk tangan dong.
itu dan pesantren. Apa pesantren? Pesantren. Pesan, apa pesan? Pesan kiriman. Kiriman itu namanya paket. Ya. Pemberitahuan boleh. Oke, itu tepat pemberitahuan. Kalau tren apa? Yang lagi tren. Tren itu kekinian ya. Tapi kira-kira menurut kamu yang lagi kekinian sekarang apa? Untuk pesantren ini pesan yang paling tren untuk sekarang ini bulan ini apa? Pesan yang paling tren apa? Emang ini di PC ada apa kan? Ada itu Pak. Hah? Ada kodam saya. Ada kodam? Oh iya, ada kodam. Ada jin berarti? Yang lagi tren itu tadi menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Contoh ilmu bermanfaat apa? Ciri ilmu bermanfaat itu sudah saya sampaikan apa? Yang nomor 1 itu apa? Ciri ilmu manfaat. Tadi ilmu yang bermanfaat itu Apa? Ilmu yang bermanfaat. Kamu tahu dan kamu melakukan apa yang telah kamu tahu. Itu ciri ilmunya manfaat. Diam tangannya. Tahu melakukan sesuatu yang tidak tahu itu manfaat. Contohnya apa? Salat. Apa contohnya salat? kalau salah kan wajib. Ya. Tidak, jadi kita ngelakuin. Berarti kamu tahu dan sadar bahwa kamu tak tahu. Kamu sholat zuhur, Salat, asar, salat, maghrib, isya, salat Pak. subuh. Tadi subuh salat. Tadi subuh sholat kemarin. Katanya tahu. Besok sholat ya. Lanjutin subuh. Biasakan bangun sebelum subuh. Jam berapa? Sebelum subuh. Jam 3:30. Kenapa? Kalau ternyata belum subuh kamu udah bangun terus ngapain? Kamu bangun. Waktu subuh belum datang kamu ngapain dulu? Sahur dulu Pak. Saat di bulan selain Ramadan. Nggak berapa dulu. Gak pernah bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telat. Jam berapa bangun? Paling jam 5. Nah, jam 5 tetap sholat subuh. Bangun jam 8. Kamu tetap sholat subuh boleh nggak? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Kayaknya nggak boleh. Ya teman-teman ya. Bangun jam 8 lalu kamu sholat subuh apakah boleh? Boleh. Dengan syarat nggak ada yang bangunin. Dengar alarm juga enggak. Dengar suara azan juga enggak. Ya. Dia cuma bisa bangun kalau ada bom. Ya, artinya benar-benar kamu kebangun jam 8 sholat subuh saat itu boleh. Tapi hanya sesekali. Ada dalilnya kan Ustaz? Ada. Rasul SAW pernah ketiduran ketika bersama dengan Bilal. Lalu Rasul ketika tidur itu matahari sudah kena ke kaki Nabi, Nabi merasakan itu. Lalu menegur Bilal, kenapa kamu tidak membangunkan aku? Kata Bilal, aku pun tertidur ya Rasul. Ya udah, kamu komat. Nah ini kalau sholat zuhur yang telat, nggak usah pakai azan, langsung komat. Ini dalilnya. Nabi memerintahkan Bilal langsung komat, langsung sholat subuh yang saat itu. Syaratnya nggak tiap hari. Bangun jam 8 tiap hari jam 8 sholat subuh. Boleh. Ya, nanti jangan kalau kamu pulang kampung di depan nenek, jangan sampai sholat jam 8 subuhnya. Karena pasti disangkanya sholat duha. Alhamdulillah cucu saya sholat duha. Dilihatin sama nenek kamu. Ternyata kamu pakai kunut. Berapa? Sholat duha pada kunutnya. Paham ya? Kamu harus rajin sholatnya. Oke, supaya kamu termasuk orang yang tahu dan sadar bahwa kamu tak tahu. Namanya ilmu bermanfaat. Oke? Dan ya, betul. Tangan. Nanti hadiahnya buat potongan ya. Siapa lagi? Tuh. Apa lagi? Belum dikasih tahu soalnya lagi. Tuh. Betul. Siapa yang tahu nama-nama bulan? Hijriah.
langsung setelah kegiatan ini hafalin Quran di musola. Bangga berapa? Belum. Hafalin lagi. Nah, ini hafalin Ali Imran. Ada? Nama bulan? Coba nama bulan Masehi. Januari, Februari, Maret. Apa aja? Apa ya? Desember. Coba bulan Islam. Muharram doang tidak. Ben apa lain? Ayo. Tuh. Bulan Islam. Woi, lupa. Mana? Di belakang. Di kelas. Enggak ada. Ya, coba. Hadiahnya nanti akan dipanggil pas pembukuan, ya, pas bukber. Selanjutnya ada foto. Dukung. Cek. Salam Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Andi Wardiansa, kelas 11 6. Nama bulan. Nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Ramadan bulan yang berapa? 9. 9. Setelah Ramadan, Syawal, apa itu Syawal? awal. Ini nih orang ini. Syawal itu artinya meningkat. Emang iya betul? Hah? Emang iya? Belum tahu. Tanya lagi. Syawal itu artinya meningkat. Kenapa diartikan meningkat Syawal? Ramadan terus Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Kenapa dikatakan meningkat? Karena ada peningkatan setelah bulan Ramadan. Peningkatan apa? Ibadah. Ibadah. Nah, itu Syawal ya? Ya. Oke. Itu setelah Ramadan ada perintah puasa. Tapi Ramadan ada sebelum Nabi lahir. Artinya Syawalnya tidak bisa dikaitkan dengan peningkatan ibadah dulu. Tapi kenapa dikatakan Syawal? Meningkatnya apa? Ada dua ya, ada dua maknanya. Syawal yang pertama meningkat. Penduduk Jazirah Arab pada saat itu biasanya terjadi setelah bulan Ramadan di bulan ke-10 maksudnya, yaitu Syawal. Dikatakan Syawal karena penduduk Jazirah Arab bertambah. Dari semua sisi itu berdatangan untuk berdagang. Jadi makanya dikatakan Syawal, manusianya jumlahnya meningkat. Ketika Ramadan sudah ada perintah puasa di dalamnya, dirubah sedikit kalimatnya. Syawal itu menjadi meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kamu kalau bulan Syawal meningkat atau menurun? Kayak meningkat. Meningkat. Iya. Puasa sunnah di bulan Alhamdulillah. Puasa sunnah di bulan Syawal berapa hari? 5. 3. Seminggu. Seminggu lagi. Berarti tidak ada pasti dan artinya belum ada pengetahuan. Jadi berpuasa di bulan Syawal itu pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun. Ya. Nah, rata-rata setelah Ramadan menjalankan puasa di bulan Syawal itu nggak gampang. Karena semua orang sedang berbuka. Semua orang boleh makan lagi, minum lagi di
setelah 1 bulan full dia menahan dari makan dan minum di siang hari. Maka di bulan Syawal gampang kita berpuasa, pantas pahalanya juga gede. Nah, Syawal itu dua artinya meningkat. Ingat ya, dulu jumlah manusianya sebelum ada bulan Ramadan, setelah ada perintah Ramadan itu puasa di dalamnya, artinya meningkat ibadahnya kepada Allah. Setelah bulan Syawal, Zulqa'dah. Apa arti Zulqa'dah? Zulqa'dah itu duduk manis. Kenapa diartikan duduk? Orang Arab pada duduk nyewain tanahnya orang yang melaksanakan di bulan setelah Zulqa'dah, namanya Zulhijjah, ibadah haji. Maka di bulan Zulqa'dah itu disebut dengan duduk manis. Orang Arab itu tidak menerima bayaran sisanya dari negara-negara yang sudah menyewa tanahnya. Orang-orang dari negara termasuk Indonesia datang ke sana di bulan Zulqa'dah mempersiapkan untuk ibadah di bulan Zulhijjah, namanya ibadah haji. Paham? Ya, makanya disebut Zulqa'dah. Kalau kita Indonesia namanya Zulhijjah, duduknya nggak duduk santai. Ya, mau berangkat haji seminggu lagi, telepon sana, telepon sini, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, nggak santai. Ya, setelah Zulqa'dah apa bulan ke-12? Zulhijjah. Apa itu Zulhijjah? Zulhijjah itu adalah hajatun. Arti dari kata hajat adalah kebutuhan dan keinginan. Orang yang ibadah di tanah suci pasti 100% dia punya hajat. Zulhijjah itu Zulhijjah, Zulhijjah dua kata, bukan satu kata tuh. Zul dan Hijjah. Hijjah itu artinya hajat, punya keinginan. Jadi nggak boleh orang haji dan umrah nggak punya keinginan, nggak boleh, harus punya keinginan. Memang harus punya. Nah, yang nomor 1 yang diinginkan apa? Ingin menjadi orang yang bertakwa, ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi ya, makanya peristiwa Zulhijjah itu atau ibadah haji itu yang ada peristiwa kurban. Ya, apa yang dikurbankan? Harta. Hewan ternak. Hewan ternak. Apa contohnya? Sapi. Terus Sapi, unta. Nah, penyembelihan hewan kurban pun sebutan dalam Al-Quran ada 2. Yang pertama adalah zabhun, yang kedua adalah nahar. Apa dalilnya? Ketika Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim itu bermimpi memotong Nabi Ismail, dipanggil Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami wa anni azbahuka, dan aku menyembelih kamu. Yang kedua, sembelihan hewan kurban dengan kalimat yang lain, inna a'tainaka al-kautsar fasholli rabbika wanhar, dan dirikanlah salat dan berkurbanlah. 2 kalimat berbeda. Yang pertama, kalau zabah itu artinya hewan yang dikurbankan berbalik tidur. Kalau yang anhar, hewan yang dikurbankan berdiri posisinya. Unta itu dari dulu sampai sekarang kalau mau dipotong itu berdiri posisinya, dari diri. Karena sulit. Ya, jadi kalau kata Rasulullah mau dibomongan, kau bomongan. Nah, oh ya sini itu namanya anhar. Jadi dia melek langsung dipotong bagian sininya. Jadi ya nggak bisa ditidurin. Tapi kalau kayak kambing, sapi itu ditidurkan. Itu kiasnya kepada Nabi Sulaiman, Ismail itu ditidurkan. Sedangkan anhar itu posisinya diberdirikan, posisi hewan yang dikurbankannya. Jadi kedua-duanya ada makna yang dalam yang disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Intinya adalah ada yang dikurbankan oleh kita baik jiwa dan raga tergambar dari perbuatan atau perilaku ibadah haji di sana, termasuk makna dari kain ihram pun ada artinya. Melindungi kembang juga ada artinya, namanya tawaf. Ya, kembali sana sini namanya semua kembang juga ada artinya. Ya, semua ada makna. Maka ibadah haji itu disebut dengan ibadah simbolis. Ya, intinya adalah apa yang dilakukan dalam proses ibadah haji itu harus dilakukan di negara Indonesia, di kampung halamannya. Makanya orang yang ibadah haji disebutnya mabrur, bukan makbul. Apa bedanya kalau makbul? Artinya diterima. Ciri diterimanya itu bagaimana sebelum sholat itu didirikan. Syarat rukunnya harus ditunaikan dulu. Tapi kalau mabrur dilihatnya setelah ibadah ditunaikan, bukan sebelum. Ketika pulang ke Indonesia baru dia akan melihat layakkah dia dikatakan mabrur atau mabrur. Ini bedanya. Dari sisi makna sama, makbul dan mabrur artinya diterima oleh Allah. Tapi perbedaannya kalau makbul dilihat dari ibadah belum ditunaikan, bagaimana perilakunya. Kalau yang mabrur, bagaimana ibadah itu setelah ditunaikan, bagaimana dalam
Panitia. Oke. Catat panitia. Ini namanya siapa? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, anak-anak semua yang saya cintai, bahwa pesantren kilat ini memang kilat super kilat. Ya, tapi bukan berarti tidak ada manfaat sama sekali. Sangat banyak sekali manfaatnya. Paling tidak mengingatkan bahwa ada perilaku yang sudah sangat baik dan itu sudah disampaikan oleh orang tua semenjak kita kecil, tapi sampai sekarang masih banyak yang kita tinggalkan. Harapannya dengan mengikuti kegiatan pesantren kilat ini, harapannya kita bisa mengikuti kembali, ya, melakukan kembali, merutinitaskan kembali segala apa yang sudah tersampaikan kepada kita dari orang tua kita. Yang mudah-mudahan hal itu menjadikan kita anak yang saleh dan salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita layak untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu, dua, tiga. Rabbana wanfa'na bima 'allamtana wa bima Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.